Faslun wa syurutul maitati tadhiru bidibawi ila jilkamri wal khinsiri wa ma wabda min huma aw min ahadihima. Pasal menerangkan berapa kulitnya bangkai bisa suci dengan disamak, kecuali kulitnya kalep dan celeng, dan hayawan yang keluar atau lahir dari keduanya, maksudnya kalep dan khinsir. Au ahadihi mautawa salah sijine kalep lan khinsir. Wazmul maitati wa sya'ruha najasun illa damia. Tulangnya bangkai dan rambutnya itu najis kecuali anak Adam. Penjelasan: kulitnya bangkai. Jadi kulitnya bangkai itu aslinya najis, bisa suci dengan disamah, jadi bisa digunakan kembali, bisa dibuat pakai beduk atau sebagainya, itu dengan cara disamah, kecuali kulitnya kalep dan khinzir, ini bukan saged damel, dan hayawan yang lahir dari keduanya, maksudnya ya anaknya kalep utawa khinzir utawa salah sijine. Dan balungnya, tulangnya bangkai itu najis, dan rambutnya, ini bangkai apa saja itu najis, balungnya dan rambutnya, kecuali manusia itu enggak najis, suci semuanya. Faslun wala yajuzu istimalul awani dahabi wal fiddati. Pasal menjelaskan tidak boleh menggunakan beberapa wadah dari emas atau perak. Wala yajuzu istimalu ghairihima minal awani, dan boleh menggunakan selainnya zahab dan fiddah dari beberapa alat. Penjelasan: menggunakan alat apapun yang di situ dilapisi emas atau perak itu enggak boleh, tidak diperbolehkan. Sebaliknya boleh. Faslun niki langsung begini misal. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lil shaimi. Pasal menjelaskan siwak disunahkan setiap tingkah, kecuali setelah gingsire srengenge bagi seorang yang berpuasa. Wala fi salasati mawadi'a akadun istahadaga. Disunahkannya siwak itu sangat disunahkannya itu terletak pada 4 tingkah. Yang pertama, inda taghyiril fahmi min azmi wa ghairihi, yaitu ketika berubahnya mulut dari bau atau selainnya. Wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila sholati. Dan yang kedua, sangat disunahkannya tersebut ketika bangun dari tidur dan ketika
ingin melaksanakan sholat. Jadi sewak itu disunahkan setiap tingkah, setiap hal. Mau sewakan monggo, niku sangat disunahkan. Yang lebih-lebih disunahkan lagi ketika berubahnya mulut, baik itu ketika lamanya diam atau biasanya wong poso niku seneng jadi lambene rada berubah baune, dan itu sangat disunahkan untuk bersilakan. Kecuali lah sering ini les gingsir cara dhuwur itu pun atrep, dan itu mboten disunahkan malih. Dan ketika bangun tidur niku sangat disunahkan, karena ketika tidur niku pasti nggih bau mulute. Begitu pula ketika sedang ingin melaksanakan sholat, itu sangat disunahkan. Nanti ganjarannya bisa berlipat-lipat ganda. Faslun wa furudul wudu'i sitatu asya'a. Fardunya wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama aniyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslil yadaini ma'al mafaqaini. Yang pertama niat ketika membasuh wajah. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan sampai sikut 2. Yang keempat masul ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Yang kelima yang selanjutnya bagus lu rijala ini membasuh kaki 2 ilal ka'bah ini sampai dengan polok. Wa tartibi dan tartib alama dzakaronahu. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama niat ketika membasuh wajah. Jadi mengambil air, diusapkan wajah bersamaan dengan niat. Yang kedua membasuh wajah seperti yang sudah dipraktekkan. Wa ghuslu yadaini, dan membasuh tangan sampai dengan polok sikut. Kemudian mengusap sebagian kepala. Rambutnya diusap sithik. Wa ghuslu rijalaini, lan membasuh kaki 2 sampai dengan polok. Mboten dengkul nggih, polok. Selanjutnya tartib, hal-hal tersebut harus urut, nggak boleh membasuh wajah kemudian nggak boleh membasuh tangan kemudian wajah, nggak boleh, harus urut seperti perkara yang sudah dikatakan. Basunanuhu asyaratu asya'a. Sunah-sunahnya wudu ada 10 perkara. Yang pertama atasnya tuh ghuslu kafaini qabla idkhalahuma al-ina'a. Walmud wal istimsyaku wal mashul udunaini dohiron huma wa batinuha bima'in jadidin. Sunah-sunahnya wudu dikirian. Sunah-sunahnya wudu ada 10. Yang pertama membaca bismillah. Bismillah kok. Bismillah. Bismillah termasuk sunah-sunahnya wudu yang pertama. Dan yang kedua membasuh epek-epek sebelum memasukkan ke dalam wadah. Jadi ketika mau berwudu itu harus wijuk dulu ke wadah yang lain. Yang ketiga Matmadot itu kamu
wes kamu pokoknya Umur. ya berkumur. Istimsyak niku nyesep banyu maring irung. Iya. Wa masul udunaini lan ngusap kuping yang luar. Loro tau juga. Dan dalamnya dengan air yang baru. Watah lilul lihyati al-kasyifati, dan menyela-nyelani jenggot yang tebal. Watah lilu asobi ini lan nyela-nyelani dari pira-pira driji tangan, dan menyela-nyelani beberapa driji tangan, berjelani lan sikil. Watak kadi mil yumna, dan mendahulukan anggota kanan ala yusra ngerekake ngatasé anggota kang kiwa. Jadi mendahulukan ketika menyela-nyelani atau membasuh, baik itu sunnah atau rukunnya, itu mendahulukan anggota yang kanan. Watu harotu salasan, dan sesuci dengan ambal ping telu. Wal muwalatu lan nuli harus tidak boleh disela-selai dengan perkara yang lain. Misalnya wudu kok mayu lang dhisik nggak boleh. Wudu ya wudu. Mana tenawan? Bila saya simpulkan dari apa yang dibacakan Rois, wajunutul maitati, terkait masalah menyamak bangkai, yang dinamakan bangkai yaitu hewan yang disembelih tanpa sesuai dengan hukum-hukum syariat, itu namanya bangkai. Itu nanti semua bisa, bangkai itu kulitnya bisa dimanfaatkan. Kulitnya saja dengan cara disamak. Disamak itu dihilangkan kotoran yang menempel pada kulit hewan tersebut, namanya nyamak. Kecuali bangkainya, kulit bangkai dari anjing ataupun babi atau keturunan dari babi atau jaleng itu. Semua nanti kalau hayawan tersebut itu mati, hukumnya seluruh anggota tersebut baik tulang, rambut ataupun selainnya itu hukumnya semua najis, kecuali niku manusia itu walaupun meninggal niku tidak najis. Terus kok manusia itu tidak boleh dimakan, sebab niku bukan karena najisnya, tapi sebab untuk memuliakan bangkai manusia, mayat manusia. Kalau bangkai najis, perkara najis itu kan tidak boleh dimakan. Sedangkan bangkai manusia atau mayat manusia itu tidak boleh dimakan, bukan sebab najis, melainkan sebab memuliakan manusia tersebut. Terus pasal selanjutnya, nanti tidak diperbolehkan menggunakan peralatan yang terbuat dari emas ataupun perak, baik laki-laki ataupun perempuan. Kecuali nanti untuk perhiasan, nanti yang perempuan boleh, kalau laki-laki tetap tidak boleh. Kalau selain emas dan perak diperbolehkan. Pasal selanjutnya, siwak nanti disunahkan dalam setiap keadaan, kecuali bagi orang yang berpuasa setelah matahari bergeser ke arah barat. Yang paling disunahkan yaitu pada 3 keadaan: ketika terjadi perubahan bau mulut, mau melaksanakan sholat, dan ketika bangun tidur. Pasal selanjutnya, furudul wudu wa furudul wudu'i, fardunya wudu ada 6. Yang paling perlu diketahui adalah fardunya. Nanti ada harus bisa membedakan mana fardu. Kalau secara terperinci harus bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Tapi kalau
kita meyakini semua niku tidak harus dilakukan, tidak apa-apa, tanpa harus. Yang penting tidak meyakini itu adalah sunnah wudhu atau sunnah sholat sama saja. Yang penting kita masih global, itu harus dilakukan tanpa harus meyakini itu semua sunnah itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang terperinci lagi harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Kalau fardu ada 6, niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan harus urut sesuai dengan urutan yang telah disebutkan. Selain itu 10 yang biasa kita lakukan ini termasuk sunnah, yaitu membaca bismillah. Di antaranya ada keterangan dalam kitab Hidayatul Hidayah niku, barang siapa kok wudhu kurun menyebut nama Allah atau menyebut bismillah niku, seluruh dosa dari anggota wudhu dan selainnya yang tidak dibasuh itu dosanya bisa hilang kalau membaca bismillah. Kalau tidak membaca bismillah, yang hilang cuma anggota wudhunya saja. Sunahkan membaca bismillah. Membasuh kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke tempat air, berkumur, terus selanjutnya nih sampai selesai nih. Terus yang terakhir mualah nih. Mualah batasannya nih, semisal kita membasuh, setelah membasuh niku ketika keadaan angin biasa niku kok belum sampai kering, kita sudah melaksanakan wudhu lagi, membasuh anggota selanjutnya, itu masih dinamakan mualah. Batasan mualah seperti itu. Mungkin dari sekitar materi dulu ada yang ditanyakan dulu. Yang